Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pelaporan. Oke, sistem pelaporan sendiri adalah bagaimana sebuah urutan prosedur di dalam unsur-unsur untuk melaporkan transaksi. Dan hal ini lebih terutama ada di bagian akuntansi ya. Nah, di sini ada contoh diagram pelaporan. Jadi yang pertama, misalkan departemen lainnya. Contoh misalkan departemen pemasaran atau departemen produksi, dia menyerahkan bukti transaksi atas kegiatan yang terjadi dan juga dia akan mengupdate data transaksi. Dan di sini ada sistem komputerisasi yang mencetak data transaksinya, kemudian akan dikirimkan kepada bagian accounting ya. Bagian accounting sendiri akan melakukan proses recording atau proses pencatatan, mulai dari dia mencatat sebuah transaksi, kemudian akan memposting atau mengupdate ke data ledger atau buku besar, kemudian akan mencatat ke dalam adjusting entries ya, dan menyajikan laporan keuangan. Serta di sini berhubungan dengan laporan keuangan yang dihasilkan dari manajemen ya, atau dari manajemen perusahaan. Jadi dia menerima laporan manajerial, sehingga departemen akuntansi juga akan membuat laporan manajerial serta mencetak saldo akunnya sendiri. Nah, kemudian di sini dari gambaran yang sebelumnya, nah ini ada sebuah kegiatan yang khusus untuk bagian akuntansi, yaitu bagaimana dari bukti transaksi sampai dengan melaporkan transaksinya sendiri berupa laporan keuangan, serta dia akan menyesuaikan dengan laporan manajerialnya. Ini adalah flowchart secara komputerisasi bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh departemen akuntansinya sendiri. Pertama yang tadi ya, dari contoh sebuah kegiatan dari departemen lainnya, itu bisa dari departemen produksi, departemen pemasaran, departemen gudang. Dia akan menyerahkan bukti transaksi ya, yang akan diserahkan kepada bendahara di bagian accountingnya sendiri. Bagian accounting itu khusus untuk melakukan proses recording, proses adjusting, dan proses pelaporan. Serta dia akan berhubungan dengan manajemen perusahaan untuk menerima laporan manajerial. Manajemen di sini lebih kepada tentang keputusan ya, pengambilan keputusan. Baik itu keputusan dalam hal pendanaan, keputusan investasi ya, atau keputusan untuk mendapatkan labanya sendiri. Nah, di sini ada proses bisnis sistem pelaporan. Pertama, ketika kita melakukan update ledger atau buku besar. Update buku besar sendiri terdiri dari seperti biasa ya, memposting atau memasukkan jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu sumber subsistem akuntansi dan bendahara. Ketika memasukkan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries, berarti di sini lebih kepada neraca saldo ya. Bagaimana sih ada akun-akun yang di neraca saldo yang membutuhkan data-data yang harus disesuaikan dengan kategori akrual atau yang masih harus dibayar, deferral atau pembayaran di muka, perkiraan ya. Misalkan ini seperti depreciation, penilaian ulang ya, reverse penilaian ulang tuh kayak menilai kembali ya, aset tetap. Kemudian ada perbaikan. Perbaikan seperti service atau maintenance ya. Kemudian akan membuat laporan keuangan dan membuat laporan manajerial. Di sini dua hal yang harus dilakukan oleh bagian accountingnya sendiri. Ketika laporan keuangan, berarti dia akan membuat semua proses mulai dari transaksi sampai dengan financial statement ya. Kalau laporan manajerial, berarti dia laporan yang ada di data manajemen perusahaan. Nah, membuat laporan keuangan, biasanya perusahaan akan melakukan penutupan secara periodik ya, periodik atau secara berkala, setiap bulan atau setiap tahun. Penutupan bulannya akan mengenalkan saldo akun, pendapatan, dan pengeluaran bulan yang bersangkutan. Jadi di sini akan di closing ya, di closing akun-akun yang sifatnya sementara atau akun nominal, yaitu yang berupa pendapatan ya atau revenue dan expense atau pengeluaran. Kemudian dia akan membuka akun ya total awal tahun hingga periode saat itu tetap utuh. Artinya di sini ada akun-akun yang termasuk dengan real ya, real asset ya atau akun real. Ini akan disajikan terhadap saldo awal tahun berikutnya.
Nah, kemudian laporan keuangan ini menggunakan data laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Nah, aktivitas operasi, investasi, dan keuangan ini berhubungan dengan laporan yang disajikan oleh manajemen perusahaan atau yang disebut dengan laporan manajerial. Nah, di dalam laporan manajerial ini akan membuat beberapa anggaran ya. Anggaran baik itu berupa perencanaan ataupun pengevaluasian kinerja. Nah, anggaran operasional ini memperlihatkan pendataan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. Laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Ya. Nah, kemudian metode yang digunakan untuk menghitung standar anggaran adalah hal yang penting untuk diperhitungkan di dalam laporan keuangan manajerialnya sendiri. Kemudian di sini ada internal check dalam sistem pelaporan atau pengendalian internal dan ancaman atau hal-hal yang bisa terjadi ketika yang berhubungan dengan aktivitas sistem pelaporan. Pertama, ada kesalahan dalam proses update buku besar. Nah, di sini bagian accounting kemungkinan akan mengalami kesalahan. Kesalahannya sendiri yang harus diperhatikan, dia digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ketika bagian accounting mengedit ya input dan pemrosesan. Di sini kemungkinan terjadi kesalahan input atau proses. Dan juga adanya nanti laporan rekonsiliasi atau laporan penyesuaian dan pengendalian serta adanya pemeliharaan terhadap proses auditnya sendiri. Kemudian akses tanpa otorisasi ke buku besar. Ketika kita akses ke buku besar, ini tentunya harus ada otorisasi atau adanya sebuah pengesahan. Indikator otorisasinya sendiri yaitu dengan menggunakan username dan password pengguna. Ya, jadi di sini ketika kita membuka account ledger harus ada username dan password ya. Jadi kita berbicara di sini secara komputerisasi. Dan juga harus ada pemisahan ya. Ini internal check-nya berarti. Dia ada pemisahan tugas yang benar dengan cara membatasi fungsi yang dapat dilakukan setiap pengguna yang sah. Jadi di sini ketika kita berbicara tentang internal check berarti ada pemisahan tugas terlihat dari struktur organisasinya. Dan juga ada kehilangan data buku besar. Artinya, perusahaan perlu membuat secara periodik menjalankan sebuah rencana untuk menangani bencana besar yang berpotensi mengubah sistem komputer mereka. Artinya di sini diperhatikan kita jangan sampai terjadinya kehilangan akun di data buku besar. Karena data buku besar itu akan melanjutkan kepada proses siklus akuntansi selanjutnya. Demikian tentang sistem akuntansi pelaporan. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.